Hai semua, gua Wasa dan selamat datang di konten Tawa. Tanya-tanya bersama Wasa sambil ketawa-tawa. Ya kan, kan? Langsung ketawa pasti. Setelah kemarin ngobrol bareng sama si Jody, motovlogger, kali ini gua ajak temennya. Yang kata orang, ya termasuk bini gua, mbak gua juga bilang kalian berdua tuh mirip. Kayaknya yang ngomong gitu bukan lu doang deh, banyak deh gua. Bukan gua. Gua tuh ngeliat lu kayak awal-awal ya udah Jody, ya udah Fahri. Tapi ketika orang ngeliat sosmed gua lagi bareng sama lu berdua, bini gua ketemuan sama kita semua, ngeliat lu berdua itu mirip. Iya gua, Jody, Bakti juga ya. Bakti. Kali ini kesempatan banget, terima kasih lu Tong udah kesini. Ya jauh-jauh banget, dari mana sih lu? Cempaka Putih gua. Cempaka Putih ke Bintaro pojok. ujung Bintaro berbatasan. Karena kalau Bintaro banget nggak mampu gue beli rumahnya. Mahal banget, Pak. Belum ya. Oke, ini buat teman-teman yang belum tahu, beliau ini adalah Entong dipanggilnya karena dulu beliau ini termasuk artis cilik dan sekarang juga masih aktif syuting. Cuma nama aslinya adalah Muhammad Fahri. Muhammad. Oh iya, sorry, kebalik. Fahri Muhammad. Nah itu kenapa sih kok? Biasanya teman-teman gue tuh Muhammadnya dulu. Lu Fahri dulu. Cuma dua doang, Fahri Muhammad. Cuma dua? Udah. Oh, kirain ada tiga gitu. Kayak Fahri Muhammad doang, karena memang ngartiin namanya sih. Fahri itu artinya kebanggaan. Oke. Jadi kayak kebanggaan Nabi Muhammad. Wah, dalam ya. Kan gini, kan orang tua memberikan nama tuh kan untuk memberikan ekspektasi kepada anaknya gitu kan. Ya itu tujuannya, ekspektasi gitu. Tinggi ya. Kok ketawa sih? Nggak apa-apa. Nggak tercapai tujuan atau gimana? Ya jauh lah kayak gitu. Jalanin aja. Jalanin aja gitu. Ya pokoknya buat siapapun nantinya yang datang ke tempat gua dan ngobrol-ngobrol sama gua pastinya tidak jauh ngebahas soal gadget. Dan di sini juga ada beberapa pertanyaan yang udah gua kumpulin dari teman-teman. Waktu itu gua taruh di IG story ya, terkait pertanyaan soal handphone sih, lebih tepatnya yang ada di lu, Tong. Okay. Ya. Iya, buat teman-teman mungkin yang Gen Z nggak tahu entong itu apa karena belum lahir, entong itu kayak begini. Nah, sekarang udah gede. Lu ngasih cuplikannya tuh? Ngasih cuma foto doang aja. Oh, foto atau video lah, terserah editor. Iya. Nggak, feeling gue tuh ntar di sini nih. Sebelah sini nih. Ntar yang dari kamera cover tuh ntar ada di sini foto gue sebenarnya. Ini before dan after. Gitu. Boleh. Oke, gadget yang pertama yang mau gua tanya adalah bukan mau nanya, tapi mau nunjukin. Gue mau nanya pendapat lo. Oke. Ini lagi rame coy soalnya. di sini kan dikasih. Nih guys, ini adalah casing ikan asin. Ini menurut lo gimana? Ini amis loh. Di sini amis loh. Sumpah ini amis, gue nggak bohong. Ini aslinya tuh casing biasa sebenarnya ya. Casing biasa, tapi casing Cina juga. Casing murah-murah gitu, cuma sama orang kita dikreasiin lagi, dikasih cairan, apa namanya tadi? Resin. Resin, dan ikan asinnya ikan asin beneran, amis kan tadi kan? Amis, beneran amis ini. Menurut lo gimana? Bagus, tidak berguna, atau iseng atau gimana? Orang Indonesia itu kreatif. Oke. Cuman kadang konsepnya terlalu kreatif. Nggak, karena memang sempet kayak mungkin mau megang nih. Enggak, Miss. 2 bulan atau 3 bulan yang lalu tuh sempet kayak nongol di Instagram tuh reels, ada yang emang orang yang casingnya ikan asin, terus ada yang bentuk casingnya kayak hotdog gitu loh, atau yang kalau dulu kan ada tuh yang pisau dapur, yang kayak gitu-gitu. Yeah. Mungkin ini salah satu perwujudan kekreatifannya orang kita ya. Ya sudah. Cuman maksud gue kenapa harus ikan asin gitu? Enggak, ini amis, beneran. Amis. Ini tuh, jadi sebelum tayang video kita ini nih, gue udah syuting video casing ikan asin. Oke. Dan ini sempet gue kasih ke kucing, nyobain. Maksudnya si kucing, biasanya kan kalau makanan gak enak, dia kan kabur tuh dan nggak diapa-apain ya. Iya. Paling indus-indus sedikit doang kan. Iya, habis itu pergi. Ini mau loh, dan ada bekas gigitannya. Langsung gue tarik, tapi takut kucingnya kenapa-napa makan resin. Iyalah, gila. Tapi berarti ini ikan asinnya seger, Pak. Bukan. Ya adalah, Entong. Pokoknya pendapatnya kayak gitu dan dia tidak mau megang. Enggak, makasih. Amis. Oke, pertanyaan yang selanjutnya adalah, Tong, lu lagi pakai HP apa sih sekarang? Sekarang handphone gua iPhone XS Max 256 ya kalau nggak salah. 10s Max. 10s Max. 10, jangan X.
Lu udah berteman sama tukang handphone yang bener. Ya cuma kan maksud gua orang-orang awam mau nyebutnya XS ya? Max gitu. Sebenarnya 10 tapi karena itu anniversary iPhone Apple ke yang 10. Betul. Gitu. Betul. 10s Max. Itu dari kapan berarti Tong? Ini kan handphone tunjukin lah, kasih lihat lah. Ini udah nggak jelas ya bentuknya. Jadi masih iPhone kok. Oh, titanium pinggirnya. Bukan. Apa bahasanya? Oksidasi ya? Oksidasi. Iya. Karena memang gua orangnya jarang pakai casing. Oke. Kalau di lokasi gua pakai syuting atau gua pakai kerja atau apa emang jarang pakai casing karena gua main game juga kan di HP. Kalau pakai casing panas HP-nya. Lu kalau main game, ini kan yang gue tahu baterainya udah lumayan boros nih ya, harusnya di umur sekarang. Udah pernah ganti baterai belum? Udah pernah ganti Terus baterai. lu pakai main juga masih boros berarti? Iya. Lu sambil colok apa enggak? Sambil ngecas. Anjir. Disiksa banget dong. Betul, karena memang gua apapun barang yang gua pakai, gua beliin untuk gua gunain. Ini handphone lu satu-satunya? Handphone gua satu-satunya. Lu nggak pakai iPhone yang paling terbaru? Enggak sih, belum aja. Karena gue tipe orang yang bukan yang terbaru deh, pokoknya yang lebih upgrade lah. Upgrade gitu loh dari itu. Itu tahun ulang lagi dari tadi tahun berapa lupa gue. Lu udah nyebut belum sih? Belum. 2000 kayak sebelum Covid ya. Lama juga ya. Udah berapa tahun deh? Kalau lu lupa belinya? 3-4 tahun. 3-4 tahun. Iya. Dan ini kenapa? Memori nggak pernah penuh. Nggak pernah penuh? Nggak pernah penuh. Gue nggak pakai iCloud, nggak pernah penuh. Foto-foto video jarang dong berarti? Jarang. Gue anaknya emang gue tipenya yang nikmatin momen, nggak yang mengabadikan momen. Berarti kalau lu nonton konser misalkan? Gue nggak ngerekam. Nggak ngerekam? Kantongin aja dulu, enjoy tangan ke atas gitu. Nice. Kayak gitu. Gue mungkin karena gue tipenya kayak orang dulu kali ya. Gimana orang dulu tuh? Nggak, maksudnya kalau dulu kan lu kayak nonton konser tuh lu nggak yang ngeluarin HP, nggak foto atau apa gitu loh. Karena emang didikannya dari dulu kayak gitu ya, beli gadget, beli barang-barang sesuai dengan kebutuhannya. Bukan yang harus upgrade gitu, enggak kalau gue. Gitu. Jadi alasannya nggak upgrade karena padahal baterai udah rusak, tapi lo ganti baterai, bukan lo beli yang baru. Iya. Kenapa? Ganti baterai karena memang umur. Udah umur dan karena gue pakai main sambil ngecas apa segala macem gitu kan, jadi ya umur. Tapi kayak soalnya kayak LCD nggak pernah ada masalah. Kayak sekarang kalau dilihat ya screen guardnya ya udah retak-retak gitu kan, nggak kelihatan ya karena memang jarang pakai casing. Tapi emang nggak pernah kayak dulu gini deh, gue dulu sebelum ganti ini aja gue dari iPhone 8 deh kalau nggak salah. 8? iPhone 8. Berapa tahun sampai akhirnya lo ganti 10s Max? iPhone 8 itu gue ganti ke XS karena adik gue mau ganti HP waktu itu. Oke. Terus adik gue nggak mau beli baru, ya udah akhirnya gue iPhone 8 itu gue kasih ke adik gue akhirnya beli inilah. Yang gue ganti HP itu pas di 7 ke 8, 7 itu jatuh dari motor, pecah kelindes mobil. Oh gitu. Kalau sekarang kan kita mounting HP di motor kan banyak pilihannya. Ya banyak. Kalau dulu kan masih zamannya tuh yang masih ditempel. Pakai gurita-gurita ya, gitu kayak ya. gitu-gitu. Kayak gitu-gitu. Nah itu tuh gue lagi nyobain motor jatuh. Terbang. Ke belakang kelindes sama kendaraan di belakang. Makanya mau nggak mau jadinya ganti ke 8. Kayak 8. 8 akhirnya ganti ke 10s Max karena adik gua mau sama ganti adik lu. Ya. Berarti ini ganti kalau adik lu mau ganti 10s Max dong bisa jadi. Enggak kayaknya deh. Lu nggak apa-apa tuh, maksudnya lu kan artis nih ya, ketemu teman-teman lu yang lain ya nggak tahu ya, ini gue pemikiran orang awam aja, maksudnya artis gitu loh, orang yang selalu dilihat, selalu kelihatan, selalu dipaparaziin, atau kalau misalkan lu lagi meeting ketemu teman-teman lu kan pada taruh di meja gitu misalkan handphonenya, misalkan ya gue nggak tahu bayangan gue gitu, apa lo kantongin kek atau gimana, pokoknya bayangan gue misalkan lagi yaudah lo bales, lo taruh. Ataupun nggak ditaruh, lo lagi bales, kan kelihatan sama temen-temen lo yang lain gitu. Nggak malu atau nggak gimana-gimana? Gue orangnya santai ya, gue nggak peduli sama omongan orang. Jadi maksudnya gue gini, karena banyak case-nya kayak yang berat itu di entertain tuh gengsinya. Itu maksud gue. Nah, coba ceritain. Gue nggak peduli dengan gengsi ya, makanya pun gue sama anak-anak entertain gue mainnya yang setipe sama gue, yang anaknya santai, yang bisa nongkrong di mana aja kasarnya gitu loh. Makanya gue mainnya tuh sama kayak Abizar, anaknya Uje, Abizar anaknya Uje, terus Ucup yang main madun. Ya karena emang kayak lu nongkrong sama anak-anak sekolah, ngerti gak sih? Yang nongkrong kayak di warung. Kita bisa tuh yang nongkrong di mana, berhenti di pinggir jalan tuh kalau lagi ngopi apa. Ya bisa yang kayak gitu, nggak yang harus kayak, oh kita harus ke tempat ini nih.
kita harus ke tempat ini nih. Tempat yang ber-AC gitu misalkan lah ya. Nggak ada, nggak kayak gitu. Jadi kita santai dan gue nggak yang nongkrongnya jadi nggak ngeliat materi ya, emang apa adanya gitu. Oke. Dan teman-teman lu itu juga termasuk yang kayak bodo amat nggak sama kemajuan teknologi yang sekarang ada? Mereka tuh nggak buru-buru juga buat ganti ke iPhone 15 lah mungkin atau S23 Ultra. Kalau itu orangnya alasannya beda-beda. Ada yang upgrade karena memang kebutuhan untuk dia bikin konten. Oke. Ada yang upgrade kayak gitu. Ada yang memang kadang dia kerjasama sama satu brand, dia dapat HP-nya. Oh iya. Ya kayak gitu-gitu tuh. Kan ada tuh, karena kan banyak ya produk gadget-gadget itu yang ngundang siapa untuk datang ke acaranya, diberikan dengan HP. Iya bayarannya pakai HP juga ada. Ada gitu. yang bayarnya pakai HP, tapi biasanya kalau entertain sih dapat duit juga. Dapat duit juga. Dapat duit ada juga. manajernya soalnya. Ada beda kayak gitu. Oh. Tapi kalau untuk gue pribadi sih gue nggak. Even gue nongkrong sama yang gimana gitu anak-anaknya, tapi ya nggak pernah ada masalah. Dan ini sempat ditanyain gitu, kok lu nggak ganti? Pernah. Nah, terus jawaban ganti gue, enggak, belum rusak, gue bilang. Oke tuh, jadi udah bisa jawaban ya buat teman-teman. Jadi tidak selamanya kayak teman-teman gue juga yang mungkin dia seorang CEO sukses, mereka juga masih pakainya iPhone X. Artis yang suka kelihatan mewah ataupun mukanya ganteng, bersih terus padahal lu naik motor, mungkin dipikir orang-orang awam juga ini pasti pakai handphonenya itu yang bagus-bagus. Ternyata ya bagus sih, iya bagus, tapi kan menurut dia sendiri. Dan ini masih XS Max. XS Max itu udah dia pakai 4 tahun. Masih kan dulu waktu belinya berapa? Gua tuh ini hitungannya second sih, tapi orangnya baru pakai 3 hari waktu itu. Jadi yang punya tuh kayaknya orang ke Indo gitu, bule beli, dia pakai bentar, kayak baru 3 hari atau 4 hari, terus keluar 12 kalau nggak salah. Keluar 11 atau 12 gitu, gue lupa. Jadi di lokasi syuting? Enggak. Di toko langganan gue gitu. Oh, oke. Di toko langganan gue ini, jadi dia bilang ini baru pakai 3 hari ini, 3 hari atau 4 harian gitu. Dan gue lihat kayak ya memang mulus banget. Baterai health-nya juga masih 100% waktu itu. Ya hitungannya gue bilang kayak ya udah like new ya, like new banget. Gitu. Jadi oke, gue bilang gitu. Gue lupa belinya. Ya sekitaran segitu lah berarti. 9 ya, 9. Under 10. Under 10 kayaknya waktu itu gue beli. Bagus berarti harganya segitu. Pantesan lu hajar sampai sekarang. Nah, kalau Android mana? Gue nggak pernah pakai Android. Permasalahannya itu. Beneran? Dari dulu. Berarti bener-bener iPhone 7? Enggak, gue BB. Iya, BB. Dari dulu kan Nokia. Oke, Nokia. Ini nggak apa sebut brand HP nggak apa-apa lah. Nokia. Segala macam Nokia tuh. Oke, ya sama lah. Ya kan, Nokia, N-series apa. HP pertama gue tuh, gue lupa tipenya berapa, tapi Nokia-nya flip tapi ada kameranya. Nokia apa ya? Awal itu HP pertama gue, terus 6600. Oke, yang gede. 8000 apa-apalah gitulah pokoknya sampai N-series terakhir. N-Gag, wah itu mah. N-Gag gue enggak. Enggak. A71, E63, A71. E63 itu communicator ya? Bukan, yang gede tapi full size keyboard AG. Oh enggak. Gua pakainya N-nya tuh N73. Oh, N73. N73, N80. Ya itu yang gua pakai. Flagship-flagshipnya tuh pada masa itu. Ya, dulu Nokia. Habis itu ke BlackBerry. Habis BB langsung iPhone. Habis BB iPhone. Oh, emang gak pernah Android. Gak pernah ngerasain Android. Tapi kalau make Android, orang rumah tuh adek lu gitu. Oh, pakai nyokap gua pakai. Nyokap. Adik gue Android, yang kecil ya, adik gue yang kecil Android. Karena ditawarin mau iPhone atau apa, kayak lebih enak Android deh kata dia. Gitu, akhirnya adik gue yang kecil lebih milih Android. Adik gue pun, yang cewek itu ngambil iPhone karena kerja. Dulu kan awal-awal iPhone itu kan, yang dijual tuh kan biar nggak ribetnya kan. Yeah, kerjaan, semuanya, apa semua di situ. Makanya dia akhirnya ambil iPhone dan sudah kebiasaan akhirnya iPhone terus, adik gue. Nah kalau yang kecil itu dari awal emang maunya Android. Oke. Nah ini kalau lu iPhone-nya udah begitu lama, apakah lu juga punya laptopnya pakai MacBook kah? Maksudnya di sini gua mau nanya, lu tuh satu ekosistem atau emang cuma iPhone-nya doang lu pakai? MacBook ada di rumah. Punya lu? Emang lu pakai? Punya gua, tapi emang nggak. Gua kayak beli patungan deh sama adik gue. Oh gitu. Jadi yang pakai adik lu terus? Apa adik gue yang beli deh, gue lupa deh itu. Gue ada laptop gue tuh udah nggak kepake. Gue beli laptop pun dulu kan buat tugas segala macem, sama buat main game. Ya. Terus kayak semenjak gue udah nggak mainin game itu lagi, laptop itu tuh nggak pernah dipakai. Terus adik gue bilang, bang ini kalau nggak dipakai mau dijual ya. Ya. Buat nambahin
adik gue cewek yang tengah buat nambahin kakak beli laptop gini. Ya, Oh ya udah akhirnya beli MacBook Oh, gitu. Oke, iya. Gitu. Ya udah, gue bilang gue udah nggak pakai lagi gitu. Iya sih. Udah kelar kuliah gue kan, jadi gue buat apa lagi? Iya, gitu. kerjaan lu juga skripnya udah ada ya, tinggal baca doang ngapalin. Udah gitu. Iya kan sekarang juga skrip kan kirim semua PDF apa dan bisa dibuka di HP. Gitu. Iya. Oke, ternyata begitu. Cuman gue tetap kadang minta skrip itu tetap minta Hard hardnya gitu. Karena buat ngitung. Karena takutnya gini, kalau iPhone takut ada datanya hilang atau apa kalau PDF gitu loh. Gue hard. Jadi misalnya gini loh kan, lo yang nonton di TV misalnya episode berapa itu tuh di buku belum tentu sesuai dengan skenarionya episodenya. Oh gitu. Iya. Di buku misalkan Misalnya episode 5 ada berapa? nih. Misalnya episode 5 kita dapat skenario episode 5. Tapi di tayangan tuh bisa udah episode 7. Oh gitu ya? Bisa. Iya. Gitu. Jadi maksudnya gue bisa tahu nih di episode ini lo ada nggak di tayangan episodenya atau enggak, sesuai bukunya atau enggak, di episode 5 ini lo ada nggak. Kan ngitungnya kan kalau pembayaran untuk sinetron kan per skenario, per buku. Satu episode gitu kan. Satu skenario kan satu episode. Iya. Jadi sistemnya kayak gitu. Nah, tetap minta hard copy-nya. Karena kalau ini kan takut lo salah pencet apa virus, data hilang apa segala macam. Tapi zaman sekarang mah. Ya, soalnya nggak ada yang tahu kalau misalnya emang lagi kayak gitu kadang Apa saja sih. itu dia. Benar. Permasalahannya itu kan buat bukti pembayaran gitu loh pentingnya. Makanya gue tetap minta hard copy. Oke. Iya nggak salah juga sih. Nggak salah sih, jaga-jaga. Iya betul. Nah ini nyambung lagi. Kan berarti gue ngeliat lu nih termasuk yang woles banget ya sama handphone baru fisiknya nih. Even yang Android yang lipat-lipat juga kayaknya lu biasa aja kenanya. Tapi gue suka loh Samsung yang flip. Yang flip? Iya. Flip apa fold? Flip. Ah ya, flip. Ah di bawah bini gue. Iya, yang waktu itu lo bawa. Iya. Ya, itu gue suka banget itu. Lu lebih suka yang flip ketimbang yang fold? Iya. Oke. Lebih suka yang ringkas berarti Betul. ya? Nah, padahal pertanyaan... Simple gue orangnya soalnya. Pertanyaanku selanjutnya adalah, lu walaupun tidak begitu tertarik dengan fisik handphone yang baru-baru zaman sekarang tuh banyak beredar, lu tuh tertarik juga nggak sih tapi sama teknologinya gitu loh? Dan lu ngikutin atau asal tahu nggak sih teknologinya aja kayak misalkan iPhone kan bentuknya begini-begini aja, tapi kan ada yang ngikutin tuh karena chipsetnya sekarang udah A17, Iya, udah upgrade gitu-gitu. Game PS, game PC sekarang udah bisa di handphone kayak gitu, lu tapi tahu kayak gitu-gitu. Lumayan ngerti sih, tapi gue nggak tahu tipenya kayak chip ini pakai chip apa, atau ini apa. Tapi ya, at least gitu. yang device terbaru sekarang tuh udah bisa ngapa-ngapain. Iya, itu itunya tahu gue. Kayak misalnya iya. kalau XSMS tuh belum ada yang sinematik. Ya. Nah, yang barunya ada sinematiknya sih simpelnya. Gue fungsinya gitu ngerti gue. Berarti ya, gitu. Iya nggak salah juga temenan sama gue kan. Iya benar. Makanya gue nanyanya kan apa-apa kalau HP ke lu. Kayak ini kok enggak ya, gitu. Karena begitu. Ya, iya. Gitu. Iya benar. Dan gue orangnya nggak malu untuk bertanya, Sa. Ya ngapain malu? Nggak, kadang kan ada orang yang kalau di entertain tuh sungkan gitu, kelihatan. Ada kayak gitu. Kelihatan lu nggak paham ini, lu nggak ngerti itu, takutnya dipandang orang, kan ada tuh yang kayak gitu-gitu. Ada. Gue cuek banget orangnya saja. Kayak kalau gue ngerti ini gimana ya, gue kan nanya. Iya. Tahu sih gue. Dan gue orangnya fair-fairan, lu tahu kan. Kalau gue nggak suka, gue bilang gue nggak suka. Tapi ini emang jujur sih, gue mantong tuh temenan belum ada 2 tahun ya. Belum. Baru kenal. Yang stranger bener-bener ya gue. Karena emang kita pertama kenalan aja tuh. Pertama kenalannya di Senayan City, kenalan sama Jody, main sama Jody, sampai akhirnya memberanikan diri kenalan sama Entong waktu itu. Dulu lu awal riding sama kita tuh? XJ6. Bukan, tapi yang itu ngikut kita tuh gara-gara apa ya? Gara-gara nggak ada temen. Nggak ikut sama Bopak. Oh, sama Bopak. Yang si Jody pertama pakai Ereking. Iya, kita nalar. Ereking ada ekornya. Iya. Situ gue pakai XJ6 kayak gitu. Nah, Tong, lo itu berarti kalau ini juga gue belum pernah nanya sama lo secara langsung sih. Motorannya itu sejak kapan? Gue main motor 2012. 2012. Itu udah langsung kenal Jody? Belum. Gue kayak 2013 deh gue kenal Jody. Dan motornya CB? Belum. Gue masih pakai CBR 150 warna merah yang Thailand. Minerva ya?
Bukan Minerva. Oh, bukan. Itu yang Thailand bodinya. lama, itu Saber Old. Oh, gue yang baru, yang injeksi barunya. yang baru, yang 2012 gitu. Yang lampunya satu itu loh. Segitiga. Kayak punya Jody kemarin yang silver. Oh, yang segitiga, lampu sempak gue bilang. Iya gitu. benar. Iya. Iya. Itu CBR tapi gitu. modelnya ngikutin Honda VTR apa VFR gitu kalau nggak salah. Ada tipenya motornya. Dari situlah. Dari situ. Pokoknya. Dari situ terus. Nah, tapi gue kenalnya tuh Moong dulu. Karena gue satu komunitas sama Moong. Namanya Seberus. Kenal sama Moong, Renner. Gitu awalnya kenal Edo, Andi. Itu gue gitu. kenal di situ. Oh gitu? Iya. Jody malah belakangan ya? Jody belakangan. Kirain awal malah. Gue tuh deket sama Jody sama Dion yang bisa deket banget sebelum COVID. Sebelum COVID? Sebelum Ngumpul COVID aja baru gitu? mulai bener-bener bareng. Sampai COVID pun akhirnya ya bareng terus, kita kemana-mana bertiga gitu. Iya. Oke, oh gitu. Dan moge pertama tuh emang CB 1000. CB 1000 kalau teman-teman nggak tahu kayak gini, single arm ya belakangnya. Terus habis itu lu lama tuh pakai CBR 1000. Lama sampai akhirnya pengen sport dan sekarang pakainya ZX 6. ZX 6. 6 aja apa 636 yang ZX 6R. 6R. Dah, Warna putih. putih. Ya. Oke, kalau boleh nanya lagi, ini kan kita the persepsi lo apal nggak sih berapa orang? Tapi yang pasti belasan sih kan ya. 13 deh kalau nggak salah. 13 atau 15 gitu. Kayak 15 nggak nyampe. Soalnya dikikikin sama Jody. Enggak, soalnya kan nggak ikut touring. Iya, nggak ikut. Kita tuh punya aturan yang aneh banget si ketuanya tuh si Jody. Jadi kalau 2 kali nggak ikut touring itu di-kick dari grup. Iya. Nah, terus Nggak ikut turun sekali, turun dari admin. iya. Nah, jadi kita tuh di the persepsi sebenarnya itu kan emang campuran dari orang berbagai macam hobi ya. Nah, termasuk kayak Bukan dari- hobi dong, berbagai macam pekerjaan. Oh iya, pekerjaan. Profesi cuma satu hobi yaitu Ya. motoran. Ada yang tukang handphone, ada yang motovlogger, ada yang pilot, ada yang artis, sampai Ada akhirnya yang punya toko helm ya. ada yang dan punya lain-lain. toko helm dan akhirnya membaur jadi satu. Nah, pertanyaan gua, mereka ini rata-rata punya channel YouTube. Lu bikin nggak sih Tom sebenarnya? Enggak. Kenapa? Sebenarnya bisa gue ngedit gitu ngerti karena emang kuliah gue broadcast kan. Nyuruh Jadi orang gua aja ngerti maksudnya kalau ngedit gitu. mah. Iya, cuman gue lebih ke arah kayak gue udah capek sih. Maksud gue gini, gue dari kecil udah diterjun di dunia ini, hidup gue tuh privasinya kurang gitu loh. Karena ketika kita kemana, orang ini, orang itu, ada ini, kita nggak bisa gini, nggak bisa gitu, aneh ini, itu. Ngerti nggak sih maksud gue? Iya. Ya gue kepengen, ya udahlah. Pengen udah enjoy hidup aja. Keep it simple aja ya, gue kerja, tetap kerjanya pengen di sini, di Iya. entertain gitu. Tapi gue nggak terlalu pengen yang, aku pengen bikin YouTube gini-gini. Karena menurut gue hidup gue juga nggak, orang-orang juga kayaknya nggak sepenting itu. Gue kayak gue nggak punya perusahaan apa gitu loh, ngerti nggak sih Sa? Ngerti. Dan kalau ngomongin kayak gue bikin vlog, daily vlog gitu misalnya apa gitu. Mungkin kalau misal gue lagi syuting, oke, lu ngeliat behind the scene ketika gue syuting atau apa, make sense gitu loh, nggak Tambah apa-apa. capek lagi nggak sih kalau kayak gitu? Di saat bikin behind the scene kan enakan lu sebenarnya istirahat dulu. Nah, istirahat dulu sampai akhirnya itu yang nanti jadi giliran lu. itu yang jadi pertimbangan gue juga karena gue Iya takutnya ngeganggu teman-teman gue yang kerja. Ah iya benar. Itu permasalahan. Dan nanti mungkin gue takutnya ada permasalahan dengan legalitas dengan perusahaan. Oh iya. Kan Double kayak gitu, ya PH. nanti kenanya ya. Bukan double, bahasanya gini kan lu nggak bisa mempromosikan sesuatu tanpa seizin si perusahaan ini. Oh, nanti kalau kena shoot Ada juga gitu. ada di kontraknya itu, jadi lu tidak boleh melakukan tindakan yang merugikan pihak pertama. Gitu loh. Jadi ya misalnya gini, kayak lu mempromosikan filmnya, gue bikin behind the scene atau apa, tapi gue ngerekamnya gue sambil ngerokok. Oh, Misalnya. iya. Kayak gitu-gitu kan nggak bisa tuh. Nggak bisa. Kan kayak lu di kontrak jelas tidak boleh mempromosikan alkohol, apa segala macam. Itu jelas lu di kontrak. Ribet ya? Iya, tapi emang gitu jalan ya sih. Ngomong-ngomong lu pakai Casio. kok lu nggak pakai smartwatch ya? Gue nggak pakai smartwatch. Gue santai, gue Santai pakai Casio gue. Ini tuh oleh-oleh dari Sigar. Waktu Sigar ke Jepang. Dia beli Casio. 110.000 Casio. Itu. Iya, 110.000. Cuman di sini nih. Sekarang di sini lu beli Casio tuh yang kayak gini udah 300-an. Oh, naik. Naik harganya di sini. Oke. Gue dari dulu kayak simple aja, gue kayak jam mahal pun ada gitu, tapi ya nggak pernah gue pakai. Lu nggak pernah lihat gue pakai jam mahal kan? Enggak. Iya nggak, karena emang
Ya udah, ada aja buat privacy lu sendiri lah ya, giliran jalan sendiri gitu. Iya, misalnya gue kalau acaranya formal ke awards atau apa, atau udah undangan apa, oke, gue pakai yang proper gitu. Tapi nggak yang nongkrong kemana gue pakai gini, enggak, gue pakai Casio, G-Shock. Ada yang mungkin yang agak better, gue punya Alexander Christie. Alexander Christie ya. Atau Bulgari gue punya. Oh, oke. Udah itu aja. Nice, paling. nice. Tapi nggak yang kayak Rolex itu, ada sih, tapi nggak pernah gue pakai. Gue nggak punya malah, jam bapak-bapak. Bukan punya, gue juga Rolex itu dikasih sama kakek gue, jadi ya sudahlah. Gue nggak pernah ini, ya lihat lah saat gue sesimpel itu kan, nggak mikirin kayak ntar ke depannya apa, jalanin aja. Jalanin aja, betul. Oke Tong, pertanyaan terakhir. Kalau lu ada kesempatan buat ganti device yang lebih up to date, upgrade lah istilahnya. Lu pengennya tuh ganti apa? Nggak mungkin Android tapi iPhone juga pasti. Kayaknya mungkin iPhone juga ya, karena udah kebiasaan iPhone gue. Padahal sebenarnya kalau buat main game dan buat device-nya disiksa, buat main game, gue sih lebih lebih tega Android daripada iPhone. Sebenarnya. Tapi kalau ya udah nggak apa-apa, itu kan terserah lo. Betul. Nggak, kalau itu bener-bener, karena kan kayak ada handphone yang memang diperuntukannya dia lebih bagus buat main game kayak ROG. Tapi enggak juga maksud gua. Di situ adalah layarnya lebih gede. Android itu lebih enak gitu loh buat main game, buat nonton. Cuman gua permasalahannya, gua harus belajar lagi. Iya, paham. Dengan kebiasaan yang di swipe, kalau Android nggak bisa harus di back kan? Ada juga sebenarnya bisa. Cuma kan tetap feelsnya beda. Iya. Paham gua. Yaudah, lo upgrade-nya iPhone apa? Gua kayaknya juga nggak beli yang terbaru deh, kayaknya. Kemungkinan gua belinya 12. 13 lah minimal lah. Tapi ya nggak, soalnya maksud gue gini, karena perbandingan orang-orang dibanding lu beli 13, malah lebih bagus 11 katanya orang-orang. Enggak. Sebenarnya kalau gua ngasih tahu nggak tahu ya, maksudnya terserah 11 sih. atau 12 ya? Kalau gua sih ngasih tahu di video atau bukan video, gua ngobrol sama teman-teman nih. Ketika ada iPhone terbaru launching, itu adalah saat yang tepat buat beli iPhone yang 2 tahun sebelumnya. Jadi kalau sekarang 15, belilah yang 13. Ya, betul. Sebenarnya. Itu karena, betul. Pertimbangannya cuma satu hal, baterai. Bukan soal OS-nya. Kalau OS-nya lo tenang aja lah. Kamera, udahlah ujung-ujungnya bagus. Bukan bagus, ujung-ujungnya lo suka. Nah, tapi gini, permasalahannya tuh. Kayak dulu kayak beberapa teman kita kayak Moong gitu. Kan sensor kameranya kena tuh. Nggak bisa fokus. Itu cacat produk kali, gacha kenanya. Cuma kan kalau kita ngomongin as general produknya, lu mau iPhone 12, mau iPhone 13, mau iPhone 14. Gue bicara itunya tuh gara-gara ringkih. Apanya? Si kameranya gitu. Itunya loh, OIS-nya. Iya, itunya. Iya, gara-gara habis pakai di motor mulu. Iya, getar gitu apa ya. gitu. Iya. Ini nggak pernah ada masalah. Kuat ya? Kuat banget ini. Jadi gue taruh di motor, makanya kayak Jody tuh ngeliat, ini kita jalan jauh lo taruh di situ. Iya. Ini ada stabilizernya? Nggak ada. Nggak ada. Iya, ini tampil di Excel. Emang kenapa? Nggak takut rusak kameranya gini? Enggak, gue bilang. Nggak pernah ada masalah. Foto-foto aja gue. Tahan banting banget 10S Max. Aduh. Atau mungkin karena guanya juga kali ya. Iya, bisa jadi. Tapi kata lu nggak demen pakai casing ya? Jatuh. Boncel, jatuh juga kan? Jatuh. Ya udah, emang dia masih sayang sama lu. Dan itu belinya pakai duit halal ya? Halal dong, gila lu. Berarti jawabannya adalah iPhone 12 kalau lu kayaknya 12 series ya? 12 series. 12 series. Kemungkinan besarnya itu gue. Gitu guys. Oke. Ada soal gadget lagi yang mau lu tanyain ke gue? Apa mau gue beliin itu casing ikan asin buat 10S Max? Makasih. Enggak sih, gue penasarannya gini, kalau misalnya kenapa ini masih menjadi, gue masih bingung kenapa kalau kayak lo lihat postingan story di Instagram pakai kamera iPhone dan Android itu bedanya jauh. Kalau di mata lo ngelihatnya bagusan dari mana? Dari iPhone. Dari iPhone, mata lo ngelihatnya. Iya. Oke. Kenapa? Ya kenapa? Karena dari Androidnya, dari aplikasinya, pihak ketiganya. Kalau lo ngelihat dari iPhone itu hasilnya lebih bagus daripada Android, bisa jadi mereka langsung dari aplikasi Instagramnya, mereka langsung rekam. Habis itu lepas dan akhirnya posting. Iya. Nah, gue bukan bicara kalau lo udah ngerekam duluan terus lo upload videonya. Oke. Tapi ini gue bicara ketika lo membuka aplikasinya. Third party, lo pakai aplikasi kameranya di aplikasi tersebut. Iya.
Iya, emang optimalisasi OS-nya emang lebih bagus. Karena gini, gitu. sejatinya tuh banyak developer IG, maksudnya developernya tuh orang-orangnya beda-beda. Lu ngurusin Android, gue ngurusin iPhone. Itu cuma tergantung divisinya. Tergantung rasionya sebenarnya. Rasio layar iPhone kan cuma sedikit. Yang pertama 16:9 yang masih ada tombol home-nya. Mau lu yang versi biasa sama yang versi plus, itu kan tetap rasionya 16:9. Betul. Satu rasio. Rasio kedua adalah iPhone yang kayak lu, yang ada notch-nya. 18,5:9. Betul. Dia ngurusin dua ini. Semua iPhone yang bentukannya begitu, mau yang Pro, mau yang Max, mau yang Plus, pokoknya ada notch-nya yang bawah itu semuanya 18:9. Sampai akhirnya sekarang ada yang ini apa namanya? Dynamic Island. Nah, ini lebih beda lagi 19:9 kalau nggak salah. Berarti ada 3 rasio. Gua sebagai developer IG di divisi iPhone, gue cuma ngurusin 3 rasio ini doang. Kalau ini gua update, ini ada error, yaudah, ini gue benerin. Intinya gue cuma benerin 3 doang. 3 rasio. Lebih simpel kan? Iya. Tapi kalau Android? Iya, banyak sih. Oh gitu. 16:9, 17,5:9, 18:9. Ketika yang satu dibenerin, bisa jadi yang lainnya jadi error. Kayak server yang lain kan. Nah, jadi makanya kayak dibikin general aja kalau yang Instagram. Kalau yang Android. Jadi, tapi kalau kita bicara lu foto pakai kameranya, bukan dari pakai aplikasi ya, lu pakai kamera, lu foto dulu, lu rekam, hasilnya oke. Makin kesini makin bagus. Karena yang ditangkap metadatanya dari kamera yang si handphonenya, yang akhirnya diupload. Jadi dari kemampuan hardware sama software si handphonenya. Oke. Jadi udah ada datanya. Beda kalau lu pindah ke aplikasi Instagram, berarti kan dari aplikasi Instagram di Androidnya. Iya, betul. Kayak gitu. Penjelasan simpelnya kayak gitu sih. Kalau teknisnya banget ya gue susah ngomongnya. Iya, gue juga gak bakal ngerti sih. Ini kayak gitu. Tapi yang masih PR banget adalah emang status WA. Itu hancur semua, mau iPhone, mau itu Android kelas atas sekalipun ya. Iya, pasti buram. Iya, mau langsung dari WhatsApp-nya. Mending buram, lecek. Lecek. Beneran lecek, kayak TV zaman dulu tuh kalau ada semut-semutnya gitu, yang buramnya. Gitu. Parah. Udah dikasih yang 4K, di-upload manual gitu ya, tetap aja jadi pixelate. Aneh sih. Tapi story doang loh dia. Iya. Tapi kalau kita video call maksudnya bagus dia. Bagus tergantung sinyal juga sih. Iya, tapi kan maksud gue kalau kita bicara mostly-nya secara garis besarnya oke. Oke, masih okean Telegram kalau gue masih megangnya. Video call masih lebih halus. Iya sih. Apalagi kalau sesama iPhone. Apa istilahnya? FaceTime. FaceTime. FaceTime masih lebih bagus tau. Gue FaceTime sih. FaceTime. Ya, oke lah. Kira-kira kayak gini obrolan melalang buana jadinya ya. Nggak cuma soal gadget doang, tapi at least nih teman-teman yang nonton tahu gimana seorang Entong atau Fahri Muhammad menyingkapi sebuah kemajuan teknologi untuk dirinya sendiri. Dia paham, dia juga ngerti teknologi yang terbaru itu ada apa-apa aja, tapi beliau masih stay di device-nya yang lama karena menurut dia itu masih bisa dipakai dan masih menghasilkan duit. Jadi belum saatnya ganti ya, masih bisa dibenerin, ya udah benerin aja dulu, duitnya buat yang lain kayak gitu, buat beli motor salah satunya. Pinter. Artis tetap kerjaan tapi dapat temen lagi di motoran. Oli mahal gitu. Bro. Hah? Oli mahal. Yang murah tuh cuma ini. Gue baru dapat dari lu kemarin. Air radiator. Air radiator murah ternyata. Guys, air radiator tuh murah, nggak perlu yang mahal-mahal. Dodol gue kemarin beli. Gila, sampai gue beli air radiator 1 liter itu 500.000. 1 liter. Terus kemarin dia ngasih tahu ini air radiator pakai ini aja. Coolant ya, bukan air ya, coolant. Harganya 93.000 dan 4 liter. Jauh banget, anjir. Thank you lah ilmunya. Thank you. Itu penting. Itu penting banget sih. Karena gue kaget ngeliat bill pengganti salah satu brand. 1,7 air radiatornya. Ini mahalan air radiator sama servis. Makanya. Gitulah. Ya itu untungnya punya teman-teman yang meluas sih. Jadi nggak cuma di gadget doang, nggak cuma di artis doang gitu loh. Ya intinya teman-teman buat yang nonton, cobalah cari hobi yang lain. Jadi setiap orang tuh lebih baik hobinya lebih dari 1, lebih dari 2, lebih dari 3, banyakin aja. Gitu ya, yang penting sehat-sehat semuanya. So, terima kasih buat teman-teman yang udah nonton dari awal sampai akhir. Next-nya siapa lagi mau kita undang buat konten tawa, coba tulis di kolom komentar di bawah.
Oke, makasih. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Bye-bye. Cheers.